Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Maureen Angela Wibowo, absen 23. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok Demak ingin mempresentasikan tentang Kesultanan Demak dengan kelompok Demak yang beranggotakan berikut ini. Yang pertama ada letak Kerajaan Demak. Letak Kerajaan Demak berada di Jawa Tengah, tepatnya di sebuah daerah yang bernama Bintoro, yang semula menjadi bagian dari wilayah Majapahit. Pada masa pemerintahan Raden Patah, wilayah kekuasaan Kerajaan Demak meliputi daerah Jepara, Tuban, Sedayu, Palembang, Jambi, dan beberapa daerah di Kalimantan. Nah, berikut ini merupakan peta letak Kerajaan Demak. Dapat dilihat titik bulat merah tersebut merupakan letak Kerajaan Demak. Sejarah Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan salah satu kerajaan bercorak Islam yang pernah berdiri di Nusantara, berdiri sekitar tahun 1500. Kerajaan Demak juga menjadi kerajaan Islam pertama yang berdiri di Pulau Jawa pada sekitar abad ke-15. Puncak kejayaannya terjadi pada masa pemerintahan Sultan Trenggono 1521 sampai 1546 yang naik tahta setelah Pati Unus. Namun, pasca kematian Sultan Trenggono saat menyerang kerajaan Blambangan membuat kerajaan Demak melemah karena perebutan kekuasaan. Pada akhirnya, keruntuhan kerajaan Demak disebabkan pemberontakan yang dilakukan penguasa Pajang, yaitu Adipati Hadiwijaya pada 1556. Kerajaan Demak mampu mengakhiri kedikdayaan Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sunda. Setelah berdiri sendiri, Kerajaan Demak menempatkan adipati-adipati di daerah-daerah sebagai perpanjangan tangan Sultan. Daerah tersebut seperti Surabaya, Tuban, dan Madiun yang memiliki adipati yang sangat berpengaruh. Selama Kerajaan Demak berdiri, kerajaan ini sering bersinggungan dengan bangsa Barat, salah satu diantaranya ketika terjadi perebutan Sunda Kelapa pada tahun 1527 dengan Portugis. Raja-raja Kesultanan Demak. Yang pertama ada Raden Patah, memerintah dari tahun 1500 sampai 1518 Masehi. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah, salah satu putra dari Raja Majapahit, dari istri raja yang berasal dari Cina yang telah masuk Islam. Di bawah kepemimpinan Raden Patah, Demak mampu berkembang menjadi pusat agama Islam yang dikembangkan melalui peran Wali Songo. Periode kepemimpinan Raden Patah merupakan periode awal berkembangnya Islam di Pulau Jawa. Lalu yang kedua ada Adipati Unus, memerintah dari 1518 sampai 1521 Masehi. Pasca meninggalnya Raden Patah pada tahun 1518 Masehi, Kesultanan Demak diambil alih oleh putranya, Adipati Unus, tahun 1488 sampai 1521 Masehi. Keberaniannya dalam perang membuat Adipati Unus mendapatkan gelar Pangeran Sabranglor. Pada tahun 1521, Adipati Unus memimpin penyerbuan ke Malaka yang dikuasai Portugis. Dalam pertempuran tersebut, Adipati Unus gugur dan digantikan oleh Sultan Trenggana, merupakan raja ketiga Kesultanan Demak. Yang ketiga adalah Sultan Trenggana, memerintah dari 1521 sampai 1546. Kesultanan Demak mencapai masa kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Trenggana. Wilayah Demak meluas hingga ke Jawa Timur dan Jawa Barat. Pada tahun 1527, di bawah kepemimpinan Fathahillah, Demak bersama Cirebon mampu mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Nama Sunda Kelapa diganti menjadi Jayakarta, yang berarti kemenangan yang sempurna. Pada tahun 1546, Demak melakukan penyerangan ke Penarukan Situbondo yang dikuasai Kerajaan Blambangan. Sultan Trenggana tewas terbunuh dalam pertempuran ini. Lalu yang keempat ada Sultan Prawata, memerintah dari tahun 1546 sampai 1549 Masehi. Sultan Prawata merupakan putra dari Sultan Trenggana. Pasca terbunuhnya Sultan Trenggana, perpindahan kekuasaan ke anaknya tidak berjalan mulus. Pangeran Surowiyoto atau Pangeran Sekar berusaha untuk menduduki kekuasaan Kesultanan Demak dengan mengalahkan Sultan Prawata, putra Sultan Trenggana.
Sunan Prawata membunuh Pangeran Surawiyata yang menyebabkan surutnya dukungan kepada Sunan Prawata. Akibatnya, Sunan Prawata memilih memindahkan pusat kerajaan ke Pati. Masa kekuasaan Sunan Prawata tidak berlangsung lama setelah Arya Penangsang. Putra dari Surawiyata itu melakukan pembunuhan terhadap Sunan Prawata pada tahun 1549 Masehi. Yang kelima ada Arya Penangsang, memerintah dari 1549 sampai 1554 Masehi. Arya Penangsang menduduki tahta kerajaan Demak setelah melakukan pembunuhan terhadap Sunan Prawata. Selain itu, ia juga menyingkirkan Pangeran Hadiri atau Kalinyamat sebagai penguasa Jepara yang dianggapnya berbahaya bagi kekuasaannya. Hal ini membuat para adipati Demak tidak senang. Salah satu di antaranya adalah Hadiwijaya dari Pajang. Kekuasaan Demak pun dipindah dari Demak ke Jipang, wilayah kekuasaan Arya Penangsang. Masa pemerintahan Arya Penangsang berakhir pada tahun 1554 setelah Hadiwijaya yang dibantu Ki Ageng Pemanahan, Ki Penjawi dan anaknya Sultan Jaya melakukan pemberontakan. Arya Penangsang tewas dan kedudukan Sultan Demak diduduki oleh Hadiwijaya yang memindahkan kekuasaannya ke Pajang, menandai berakhirnya Kerajaan Demak. Selanjutnya di bidang ekonomi, Kerajaan Demak berperan penting karena menjadi daerah penghubung antara penghasil rempah-rempah di timur dengan Malaka sebagai pasar di barat, dan banyak pedagang, baik lokal maupun pedagang asing berdatangan ke pelabuhan-pelabuhan yang dimiliki oleh Kerajaan Demak, sehingga banyak pemasukan keuangan ke kas kerajaan baik dari usaha dagang maupun dari pajak dan upeti. Komoditas yang diekspor Kerajaan Demak antara lain merupakan beras, madu, dan lilin. Selain maju di bidang perdagangan, bidang pertanian, peternakan, perikanan juga mengalami kemajuan yang pesat. Rakyat Demak hidup makmur karena ekonominya cukup baik. Sosial dan budaya. Pada masa kekuasaan Kerajaan Demak, kehidupan sosial masyarakatnya diatur sesuai ajaran Islam. Namun, masih ada masyarakat yang menjalankan tradisi lama. Dengan demikian, muncullah kehidupan sosial masyarakat yang merupakan perpaduan antara agama Islam dengan tradisi Hindu-Buddha. Jadi, norma-norma atau tradisi lama tidak ditinggalkan begitu saja. Dan kehidupan budaya masyarakat Demak dapat dilihat dari peninggalan-peninggalan Kerajaan Demak, yang salah satunya sudah cukup terkenal dan sampai sekarang masih tetap berdiri adalah Masjid Agung Demak, yang membuat Demak dikenal sebagai pusat penyebaran dan pendidikan agama Islam di Pulau Jawa. Lalu, salah seorang dari Wali Songo yaitu Sunan Kalijaga juga meletakkan dasar-dasar perayaan sekaten pada masa Kerajaan Demak. Perayaan sekaten digunakan untuk merayakan hari ulang tahun atau Maulud Nabi Muhammad SAW. Perayaan sekaten digunakan Sunan Kalijaga untuk menarik minat masyarakat agar mau memeluk agama Islam. Sekaten kemudian menjadi tradisi atau kebudayaan yang dipelihara sampai sekarang. Bukti-bukti peninggalan. Yang pertama ada Masjid Agung Demak. Pada masa pemerintahan Raden Patah dibangunlah Masjid Agung Demak. Yang kedua ada makam Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga menjadi tokoh yang berperan penting dalam penyebaran Islam di Kerajaan Demak. Yang ketiga ada Babat Tanah Jawi, sebuah sastra berbentuk tembang macapat berbahasa Jawa yang berisi mengenai sejarah Pulau Jawa. Yang keempat ada Soko Guru. Wali Songo mendirikan Masjid Agung Demak dengan 4 tiang utama, yaitu Soko Guru. Yang kelima ada mihrab. Kerajaan Demak meninggalkan sebuah mihrab atau tempat pengimaman. Dipercaya di dalam mihrab terdapat hewan bulus dari prasasti Candra Sengkala. Yang keenam adalah piring campa. Piring ini merupakan hadiah dari Putri Campa, yaitu ibu dari Raden Patah. Nah, tidak terasa ya kita sudah berada di ujung presentasi. Berikut ini merupakan daftar pustaka di mana kita mengambil sumber-sumber materi. Sekian presentasi dari kelompok Kesultanan Demak. Saya Maureen Angelo Wibowo, pamit undur diri. Terima kasih.